dalam kuburan. Bagaimana mungkin Anda menyerahkan diri Anda dipimpin oleh orang dalam kubur? Apa kata Tuhan Yesus di dalam Injil? Orang buta tidak akan mampu menuntun orang buta. Kalau orang buta menuntun orang buta, dua-duanya jatuh ke lubang, masuk jurang. Nah, makanya yang layak, yang pantas dijadikan junjungan, dijadikan ikutan, yang menuntun Anda kepada hidup, itu hanyalah Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi saya undang Pak Muhammad untuk berhenti mengangkat Muhammad sebagai pemimpinmu. Dipensiunkan saja, diganti dengan Tuhan Yesus. Begitu Pak Muhammad. Loh, bagaimana? Kan kitab saya yang jadi patokan Bang Edis, Nabi itu sebagai panutan. Berarti Muhammad bukan pemimpin Anda lagi. Pemimpin, tapi dia kan patokannya kalau Yesus saja. Bagaimana mungkin orang meninggal dijadikan pemimpin? Lah seandainya Yesus mungkin mengakui Al-Quran, ya saya mengikuti Yesus. Lah Yesus loh, kitabnya aja nggak jelas ya, sekarang begini, Pak Muhammad, kenapa Anda menolak ajakan Yesus untuk ikut kepada Yesus? Kenapa? Ya karena kitabnya nggak jelas semuanya ya. Bukan karena nggak jelas, karena Pak Muhammad belum baca nggak jelas. Ini, apakah bijaksana ketika Pak Muhammad belum membaca, kemudian Pak Muhammad bilang nggak jelas? Ya kalau boleh baca begitu. belum. Masa Anda belum baca bilang nggak jelas? Itu namanya kebencian telah meracuni hatimu. Orang pegang aja belum, baca belum, langsung nggak jelas. Kalau Anda jadi hakim, Anda berbahaya. Anda penuh kebencian. Misal nih, Anda hakim, ada seorang terdakwa menyusun pledoinya, pembelaannya. Belum Anda pegang, belum Anda buka, belum Anda baca. Tidak bilang, nggak boleh begitu. Nah, Injil pun karena Anda belum pernah pegang, belum pernah punya, jangan bilang nggak jelas. Setidak-tidaknya baca dulu. Kalaupun nanti kesimpulannya nggak jelas, Anda sudah baca, Anda simpulkan ini buku nggak jelas gitu. Ini pegang aja belum. Itu akibat Anda ngikutin Muhammad. Pak Edis. Karena ngikutin Muhammad jadi kayak gini kan, jadi benci Anda. Enggak, saya nggak benci Pak Edis. Terus saya nggak benci. Buktinya Anda bilang nggak jelas, pegang aja belum. Pak Muhammad sudah pernah pegang Injil? Kalau pegang pernah. Perjanjian sudah apa? Pernah buka? Lama. Sudah pernah buka? Sudah pernah baca? Kalau baca sebagian-sebagian. Oke, di mana kitabnya? Seluruhnya. Kitabnya di mana? Enggak, dulu punya saudara Bang Edis. Punya saudara. Tapi belum pernah membaca sebelumnya, cuman baca-baca dikit aja. Iya. Nggak boleh Tidak, begitu. sampai... Sama begini. Yang Kristen pun begini. Anda nggak boleh ngomentarin Quran. Quran nggak pernah Anda pegang, Anda mau ngomentarin Quran. Nggak bisa. Kalau Anda sudah baca dari Al-Fatihah sampai Anas, sudah Anda pelajari, baru Anda simpulkan jelas atau nggak jelas. Bertanggung jawab karena sudah baca. Sama kayak orang nonton film. Orang belum nonton udah ngomentarin filmnya. Nonton saja kagak. Gitu. Seperti itu, berarti Pak. Bang Edi sudah baca Al-Quran ya? Kalau Sudah. Saya ini sudah membaca Al-Quran selama 13 tahun lamanya. Lebih daripada 100 kali saya khatamkan Al-Quran itu, kurang lebih. Kalau Al-Baqarah ayat yang kedua itu apa, Bang Edis? Kalau pernah Al-Baqarah ayat yang kedua bunyinya Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul nggak? Betul. Artinya apa, Bang Edis? Artinya inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi ayat itu bermasalah. Loh, masalahnya di mana? Masalahnya begini, ayat itu diucapkan kepada Muhammad, betul nggak? Awalnya. Iya, betul. Ya. Nah, ketika Jibril berkata, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Kitabnya mana? Karena menurut sejarah agama Islam, kitabnya itu ditulis zaman Utsman.
Ini nggak masuk akal. Masa Jibril bilang inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, dibilang sama Muhammad, tapi kitabnya datangnya setelah Muhammad meninggal. Ini kan lucu, ngelawak. Oh, itu Contoh kan nih, yang contoh. Sebentar, Ya. Pak Muhammad. Anda Muhammad nih, saya Jibril. Permisalan ya, Anda Muhammad, saya Jibril. Saya bilang begini. Inilah kitab. Ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Harusnya kitabnya itu udah ada di depan Muhammad. Tapi menurut sejarah orang Islam, kitab Al-Quran itu dibukukan di zaman Utsman bin Affan. Makanya ayat itu nggak masuk akal. Masa kitabnya ditunjukin kepada Muhammad, inilah kitab, tapi kitabnya datangnya setelah Muhammad meninggal. Itu namanya gado-gado. Lucu. Loh. Gimana Anda ini? itu kan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad itu kan dihafal oleh sahabat, Bang Edis. Loh, inilah kitab, zalikal kitabu. Inilah kitab, namanya kitab itu bentuknya fisik, buku. Contoh misalnya begini. Inilah sushi yang terenak yang kubuat padamu. Berarti sushinya sudah ada, betul nggak? Ya. Nah, misalnya, inilah rendang yang kubuat kepadamu. Rendangnya harus sudah ada di situ. Masa rendangnya dibuat di kemudian hari setelah saya meninggal? Sama kayak begitu. Jibril ngomong sama Muhammad, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Tapi menurut agama Islam, kitabnya dibikin setelah Muhammad meninggal. Makanya saya bilang Iya, ayat itu nggak masuk akal. Lebih masuk akal ayat itu ditulis waktu Utsman bikin kitab. Nah, waktu Utsman bikin kitab, ditulislah ayat itu. Inilah kitab. Nah, baru masuk akal, logis. Jadi ayat itu mustahil diucapkan kepada Muhammad. Orang kitabnya dibuat di zaman Utsman kok. Iya, itu kan pada zaman Utsman kan penulisannya, Bang Edis. Tapi kitab itu kan semuanya dihafalkan. Kitabnya udah ada dulu belum zaman waktu Muhammad? Ya sudah, itu berupa Kenapa hafalan, dibikin berupa, lagi? Berarti Utsman bikin kitab tandingan. ya bukan dibuat lagi. Kalau pertama itu dihafal oleh para sahabat. Kan Kitabnya belum sudah ada ditulis. enggak? Kitabnya sudah ada enggak Kitabnya- di zaman Muhammad? Oh, belum ada, masih Nah, itu belum berupa ada. Terus gimana lembaran ayat atau itu? hafalan. Zalikal kitabu, inilah kitab. Masa inilah kitab tapi kitabnya belum ada ini? Lah contohnya Oke gini, lah, Bang Pak Muhammad, Edis ya. kita undang muslim yang lain ya. Itu penafsiran Bang Edis loh. Penafsiran saya. Loh, iya. Coba dibuka Al-Baqarah ayat yang kedua. Alif lam ra, alif lam mim, zalikal kitabu. Inilah kitab. Artinya kitabnya sudah ada belum ketika ayat itu terucap? Ya waktu turun pertama belum ada, itu masih. Terus gimana berupa ngomonginnya hafalan, kitab? Bang Edis. Masa saya bilang inilah nasi goreng yang terenak, tapi nasi gorengnya nggak ada, gimana? Ini lucu. Masa saya bilang inilah nasi goreng yang enak, tapi nasi gorengnya nanti adanya setelah saya sudah meninggal, ini gimana? Iya, itu kan belum selesai Bang Edis, itu dilanjutkan di ayat Namanya kitab 2324-nya. itu pasti, namanya kitab itu pasti dia kitab kataba, buku. Inilah buku katanya. Kalau bahasa Indonesianya, kitab itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya buku. Zalikal kitabu. Inilah buku. La raiba fihi. Tidak ada keraguan pada dia, pada itu, buku itu. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bukunya mana itu ketika ayat itu terucap? Nah, makanya saya secara akademis berpikir ayat ini lebih masuk akal ditulis oleh Utsman dan kawan-kawan. Ketika Utsman menulis kitab, nah dibikinlah itu sebagai kata pembuka. Zalikal kitabu, inilah kitab. Nah, baru itu logis.
Jadi menurut saya ayat itu karangan Utsman dan kawan-kawan. Begitu. Ya gak mungkin lah Bang Edi karangan. Lu kalau nggak begitu gimana lanjut cara surat. Jibril ngomong inilah kitab? Contoh, Jibril bilang, ya Muhammad, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Pasti Muhammad ngomong, mana kitabnya Jibril? Pasti Muhammad ngomong gitu. Makanya Pak Muhammad, cerita-cerita di dalam agama Islam itu membuat saya semakin pusing sendiri. Katanya Muhammad bertahanus di Gua Hira. Di Gua Hira ada Jibril menyuruh Muhammad membaca. Bagaimana di dalam gua orang bisa baca? Di dalam gua kan gelap. Bagaimana suruh baca di tempat yang gelap? Ini kan cerita yang aneh. Coba, ketika kita jalan-jalan ke gua, di gua kan gak ada cahaya, lalu saya suruh Anda baca. Kan aneh ceritanya. Gitu loh. Ya itu Disuruh pemikiran Bang Edis. Gimana? Pemikiran Bang Edis itu kan ayat pertama kan Iqra. Iqra itu bacalah. Iya, kan yang dibaca apa? Kan turun. Sebentar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Apa yang disuruh baca? Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu baca. Iya, yang disuruh baca apa Pak Muhammad? Yang disuruh baca apa? Itu maksudnya itu disuruh baca lingkungan, kejadian baca yang lingkungan. ada di alam. Oke lah, ini makin pusing pala saya nanti. Oke, baca lingkungan. Aduh, meninggal dunia.